Jalan tol Cikampek atau Jalan Tol Japek adalah sebuah jalan tol dari Cawang, Jakarta Timur menuju Cikopo atau Cikampek, Kabupaten Purwakarta. Jalan ini melintasi Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Panjang jalan tol ini adalah 73 km dan mulai diuji coba pada tanggal 21 September 1988 serta diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 November 1988. Jalan tol yang menghubungkan kawasan Jakarta dan Cikampek ini menjadi salah satu infrastruktur penopang perekonomian khususnya kawasan Jakarta dan Pantura. Bisa dikatakan, Jalan tol Cikampek ini menjadi urat nadi transportasi yang menghubungkan Jakarta dan Bekasi dengan kota-kota lain di kawasan Pantura atau Pantai Utara Jawa. Sudah dipastikan, ribuan kendaraan akan melintas setiap harinya di jalan tol ini. Baik kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum, hingga kendaraan-kendaraan kecil dan besar mengangkut logistik. Tak jarang, kemacetan pun kerap kali terjadi di sepanjang jalan tol ini, baik pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Bahkan seringkali, kemacetan di jalan tol ini sulit untuk dihindari atau diantisipasi, hingga mengakibatkan terjadinya macet total. Tingginya mobilitas di sepanjang jalan tol ini membuat berbagai kelompok preman beradu kekuatan untuk menguasai wilayah ini. Baik kelompok preman pribumi, kelompok preman dari berbagai luar daerah, hingga kelompok preman yang mengatasnamakan ormas. Orang-orang tersakti dari kelompok-kelompok preman tersebut beradu nyali dan kekuatan untuk merebut tahta jawara atau penguasa. Tujuan persaingan tersebut tiada lain untuk tujuan material, di mana kelompok yang berkuasa nantinya akan dengan mudah meraup pundi-pundi rupiah di lokasi tersebut. Mereka akan memungut dan menguasai uang jatah keamanan dari kendaraan-kendaraan yang melintas di tol Cikampek. Dengan target utama adalah angkutan umum pengangkut barang, baik mobil kecil ataupun mobil-mobil besar, di mana lokasi utama penarikan uang keamanan tersebut adalah tepat di exit gerbang tol Cikampek Utama. Lokasi tersebut merupakan titik utama keluar masuk kendaraan yang melintas tol Cikampek. Dahulu, Jarot adalah preman besar penguasa tol Cikampek. Dia memiliki ratusan anak buah yang tersebar di puluhan titik area tersebut. Anak buah Jarot bertugas untuk memungut uang keamanan dari seluruh angkutan pengangkut barang yang memasuki ataupun keluar dari tol Cikampek. Mobil pengangkut sayuran, pengangkut buah-buahan, pengangkut ternak, hingga mobil-mobil besar seperti kontainer dan truk gandeng, semua patuh dan tunduk pada komplotan Jarot CS. Bahkan, ada beberapa di antaranya yang bersedia membayar uang keamanan untuk 1 tahun sekaligus. Kemudian, komplotan Jarot CS menandai mobil tersebut dengan stiker bertuliskan Jarot, sebagai tanda bahwa mobil tersebut sudah bebas uang keamanan selama 1 tahun. Tak terkecuali bagi Jajang Unyil. Semenjak dia menjadi sopir pengangkut buah-buahan, semenjak itu pula dia harus menjadi salah satu korban kebuasan Jarot CS. Seminggu 2 kali, Jajang Unyil harus mengirim buah-buahan dari Ciamis, Jawa Barat menuju Pasar Induk, Jakarta Timur.
Jadi, selama seminggu 2 kali pula, ia harus menyetor uang keamanan kepada Jarod CS. Sudah biasa, Jajang Unyil memberikan uang keamanan pada anak buah Jarod ketika arah pulang setelah selesai mengirim buah-buahan. Namun suatu hari, kejadian besar menimpa Jajang Unyil. Seperti biasa, hari itu Jajang Unyil bertugas untuk mengirim buah-buahan menuju Pasar Induk, Jakarta Timur. Namun ketika hendak pulang dari Pasar Induk, Jajang menjadi korban penodongan sekelompok preman di Pasar Induk. Sehingga semua harta yang Jajang bawa ketika itu habis dirampas si preman, termasuk uang setoran buah-buahan. Namun untungnya, Jajang Unyil masih tersisa sedikit uang yang tersimpan di laci dashboard mobilnya. Jajang rasa uang tersebut cukup untuk biaya pulang sampai ke Ciamis. Meskipun di perjalanan tidak bisa makan, tapi setidaknya uang tersebut cukup untuk beli BBM dan bayar tol. Jajang pun memulai perjalanan untuk pulang ke Ciamis dengan uang seadanya. Namun ketika keluar dari pintu tol Cikampek, Jajang diberhentikan oleh anak buah Jarod. Jajang pun tancap gas tidak mau berhenti, karena Jajang pikir Jajang sudah tidak ada uang lagi. Namun siapa sangka, beberapa anak buah Jarod mengejar dan memepet mobil Jajang. "Woi, berhenti, berhenti!" teriakan salah satu anak buah Jarod. "Maksud lu apa? Gak mau berhenti? Gak mau ngasih setoran?" sambungnya. "Iya bang, maaf. Jujur bang, saya nggak punya uang sama sekali. Tadi di Pasar Induk kena rampok. Sumpah bang," jawab Jajang dengan nada ketakutan. "Alah, banyak alasan lu. Cari mati lu," timpal salah satu anak buah Jarod. Tanpa banyak basa-basi lagi, ketiga anak buah Jarod langsung menghajar Jajang Unyil. Jajang Unyil pun sampai jatuh tersungkur ke tanah. Pelipis Jajang berdarah, wajah bonyok serta giginya ada yang copot. Kemudian, Jajang pun ditinggal begitu saja. Setelah itu, Jajang berusaha bangkit dengan tenaga yang tersisa. Jajang duduk sambil merenung meratapi nasib yang menimpanya. Entah kenapa, kejadian itu seolah membuat hati Jajang teriris. Hingga dalam benak Jajang bersumpah, suatu saat ia akan membalas kejadian ini. Bahkan ia bersumpah, ia akan membinasakan si Jarod. Setelah dirasa kondisinya membaik, Jajang Unyil pun melanjutkan perjalanan pulang. Keesokan harinya, Jajang menemui seorang dukun sakti di kampungnya. Seorang dukun yang dikenal memiliki berbagai ilmu kesaktian tingkat tinggi. "Aki, apakah Aki bisa bantu saya?" tanya Jajang kepada dukun sakti itu. "Bantu apa, Jang?" jawab sang dukun. Jajang pun mengutarakan keinginan hatinya, bahwa ia ingin membalas dendam kepada anak buah Jarod, sekaligus ingin membinasakan pemimpin mereka, yaitu Jarod. Dengan harapan, Jajang bisa diajarkan ilmu-ilmu kesaktian dari dukun sakti tersebut. Namun di luar dugaan, ternyata sang dukun menolak. "Maaf Jang, Aki tidak bisa bantu. Percuma, walaupun Aki turunkan ilmu-ilmu kesaktian kepadamu, kamu tidak akan bisa mengalahkan Jarod. Karena ilmu-ilmu yang Jarod kuasai lebih tinggi dari ilmu-ilmu yang Aki miliki," jawab sang dukun. "Hanya ada satu cara jika kamu benar-benar ingin mengalahkan Jarod," sambung sang dukun. "Apa itu Ki?" tanya Jajang dengan penuh penasaran. "Datangilah guru si Jarod, utarakan keinginanmu, bergurulah kepadanya. Jika tujuanmu untuk kebaikan,
Aki yakin dia akan membantumu. Kebetulan Aki tahu siapa Jarot dan siapa gurunya si Jarot, jawab sang dukun. Baiklah Ki, beritahu aku siapa dan di mana gurunya Jarot. Aku akan mendatanginya, jawab Jajang. Kemudian sang dukun pun menjelaskan kepada Jajang siapa dan di mana gurunya Jarot berada. Keesokan harinya, Jajang langsung bergegas mencari keberadaan gurunya Jarot yang bernama Ki Waridi. Dan Jajang pun menemukannya. Tanpa berlama-lama, Jajang mengutarakan maksud dan tujuannya kepada Ki Waridi. Setelah mendengarkan penjelasan Jajang, akhirnya Ki Waridi bersedia membantu Jajang. Bahkan Ki Waridi sangat mendukung tujuan Jajang untuk menghentikan segala keserakahan yang dilakukan oleh mantan muridnya yang bernama Jarot. Ki Waridi mengungkapkan awalnya Jarot orang baik. Dia bersifat baik dan tidak sombong. Namun semenjak ia memiliki kesaktian, ia merantau ke kota dan berubah menjadi manusia yang sombong. Sampai-sampai ia menjadi ketua preman di Cikampek. Ki Waridi mengungkapkan ilmu-ilmu yang diturunkan kepada Jarot memang sangat tinggi. Jarot bukan hanya kebal pukul dan kebal senjata tajam, tetapi juga kebal peluru dan kebal api. Namun Ki Waridi berjanji, ia akan menurunkan ilmu yang jauh lebih tinggi kepada Jajang, serta akan memberitahu kelemahan-kelemahan dari si Jarot. Jajang pun diminta Ki Waridi untuk tinggal beberapa lama. Setelah misi bersama Ki Waridi selesai, Jajang pun kembali beraktivitas seperti biasa. Hari itu, Jajang kembali bertugas mengirim buah-buahan dari Ciamis menuju Pasar Induk, Jakarta. Namun, tujuan Jajang kala itu tidak hanya sekedar mengirim buah-buahan ke Pasar Induk, tetapi sekalian ingin mengobrak-abrik Jarot beserta anak buahnya. Ketika perjalanan pulang dari Pasar Induk menuju Ciamis, seperti biasa, ketika keluar pintu tol Cikampek, Jajang diberhentikan oleh beberapa anak buah Jarot. "Woi, berhenti. Mana setoran?" ucap anak buah Jarot. Tanpa banyak cincong, Jajang pun langsung menjawab, "Apa setoran-setoran? Mulai sekarang gak ada lagi yang namanya setoran-setoran. Apaan itu?" jawab Jajang. Mendengar jawaban Jajang, ketiga anak buah Jarot langsung menyerang Jajang. Namun lain dulu lain sekarang. Saat ini, Jajang Unyil sudah menjelma menjadi manusia yang sakti dan kuat. Hanya dalam hitungan menit, ketiga anak buah Jarot langsung jatuh dan terkapar. Ketiga anak buah Jarot dibuat bonyok tak berdaya. Jajang pun berkata kepada anak buah Jarot, "Panggil si Jarot, panggil ke sini sekarang. Aku akan menantangnya berduel. Aku akan menghabisinya. Bila perlu, suruh si Jarot bawa seluruh anak buahnya," ucap Jajang dengan nada menantang. "Baiklah, tunggu sebentar Bang. Aku akan memanggil Bang Jarot. Mati kau di tangannya," jawab anak buah Jarot. Tak lama berselang, Jarot pun datang bersama belasan anak buahnya. Dari kejauhan Jarot berteriak, "Woi, siapa yang coba-coba menantangku? Sudah bosan hidup?" teriak Jarot. "Aku yang menantangmu. Aku akan menghabisimu. Aku akan menghentikanmu. Mari kita berduel adu kekuatan. Biarlah seluruh anak buahmu menjadi saksi seberapa kuat dirimu," jawab Jajang Unyil dengan gagah. "Baiklah, ku terima tantanganmu. Kita berduel hidup mati 1 lawan 1. Semua anak buahku tidak boleh ada yang ikut campur. Kalian cukup menjadi saksi
Aku atau dia yang mati, ucap Jarot. Duel sengit pun terjadi. Pertarungan hidup mati antara Jarot si Raja Preman melawan Jajang Unyil si sopir pengangkut buah benar-benar menegangkan. Jarot si Raja Preman memang benar-benar sosok yang sangat sakti. Namun Jajang terus berusaha menandingi Jarot dengan mengerahkan segala kemampuannya. Hingga akhirnya Jajang Unyil pun berhasil mengalahkan Jarot. Sosok Jarot tewas di lokasi. Sementara seluruh anak buah Jarot membubarkan diri. Keesokan harinya, tragedi kematian Jarot tersebar di beberapa stasiun televisi dan radio, tak terkecuali di koran-koran dan sosial media. Jajang pun selama beberapa hari ditahan di kantor polisi, hingga kemudian Jajang dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Kejadian pembunuhan tersebut terjadi karena alasan membela diri dan memberantas premanisme. Demikian rangkaian kisah tentang tewasnya Raja Preman penguasa Tol Cikampek di tangan seorang sopir pengangkut buah-buahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.